Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang tercinta ini, 62 Software Engineering. Sekarang kita masih di modul Relational Database, dan video ini kita akan belajar tentang Database Drivers dan juga ORM ya, yaitu Object Relational Mapping. Nah, itu apa? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama Database Driver teman-teman. Jadi, ini apa sih? Nah, jadi driver itu adalah lem ya antara database dengan code kita ya atau Java itu. Sekarang kan kita nge-code-nya selalu di SQL kan ya. Jadi di sini ada database dan selalu di daerah sini aja SQL aja gitu. Tapi sebenarnya kita bisa untuk mendapatkan data itu dari codingan Java gitu ya. Soalnya agak agak gimana ya? Mungkin agak kurang useful ketika kita melakukan misalkan apa ya? Query di dalam pgadmin, kemudian keluar tabelnya, dan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Maksud gua sih kayak eh, kita nggak bisa melakukan hal yang lebih lanjut lagi setelah kita mendapatkan tabel itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan itu dengan codingan Java kita gitu. Jadi misalkan contoh ketika program Java dijalankan dan dia bisa nge-insert data di dalam database gitu ya. Tapi pakai Java, bukan pakai SQL secara langsung gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, dulu kan kita sempat belajar ya tentang basic range server architecture nih. Nah, di sini ada database, kemudian di sini ada server yang kita nggak bisa lihat ya. Ada server yang berjalan, yaitu yang di port 5432 itu. Nah, kemudian selama ini kita berada di ranah ini nih, di client. Kita pakainya pgadmin ya. Mau pakai PSQL silahkan juga gitu. Nah, di sini ada SQL files. Oke. Nah, tapi kita akan mencoba di area ini nih sekarang nih ya. Another program atau web atau desktop. Kita pakainya driver atau ORM. Tapi kita akan membahas tentang driver dulu ya. Oke. Driver. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, database driver itu adalah interface antara program dan database. Oke. Dan ini biasanya di-develop oleh database vendor. Jadi misalkan database drivernya Postgre. Jadi yang bikin driver itu adalah developernya si Postgre gitu ya, bukan orang sembarangan gitu, bukan community yang bikin. Nah, gimana cara kita dapat driver itu? Kita bisa cari di sini sih sebenarnya di website ya. Nah, kita bisa cari di browser, misalkan Postgres driver gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Postgres JDBC driver. Kita klik di sini dan nah, di sini ada websitenya dan kita bisa download di sini ya. Kita download dan ini kita bisa pilih mau versi Java berapa. Let's say kita mau yang Java yang paling terbaru. Oke, download dan nih. Ya di sini ada PostgreSQL 4273.jar. Jadi bentuk dari Postgre ini adalah jar, teman-teman. Sorry, bentuk dari drivernya ya. Drivernya adalah jar. Karena kita pakai Java. Nah, jar itu apa? Jar itu sebenarnya mirip-mirip ketika kita coding pakai C ya. Kita pakai pagar include bla 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 gitu. Nah, itu kalau di Java itu pakai jar, teman-teman. Misalkan kita import apa gitu ya. Misalkan nggak ada nih, kita belum ada capability untuk import sesuatu. Ya udah kita masukin dulu jarnya ke dalam project, kemudian kita bisa pakai. Ya, jadi ini adalah sebuah library atau namanya dependensi ya, ketergantungan program kita dengan driver gitu. Oke. Nah, kalau kita udah download, terus kita bikin project baru aja di IntelliJ IDEA dan caranya untuk project baru gua nggak akan jelasin di sini ya. Ada di modul Object Oriented Programming, kalian bisa lihat sendiri. Nah, bedanya ketika kalian udah bikin project baru, kita harus memasukkan jar tadi ke dalam project kita gitu ya. Dengan cara ini nih, kita buka ini ya, IntelliJ-nya.
Kemudian kita lihat di sini ada code kita kan ya di src main. Oke. Nah, ini mungkin gue udah keisi ya, karena gue udah bikin duluan daripada kalian. Jadi, ya, eh, ini nggak usah diperhatikan dulu ya. Jadi kita lihat yang di sini nih, ada external libraries. Jadi di sini itu adalah library-library yang kita bisa pakai di dalam project kita, yang sudah dimasukkan ya. Kalau kalian lihat ini semua adalah library-nya punya Java ya. Jadi ketika kita install Java di mesin kita, ini um, udah otomatis terinclude ya di dalam dependensinya gitu. Nah, tapi di sini kita nggak ada yang namanya Postgre ya, nggak ada driver Postgre. Jadi kita mau coba masukkan ke dalam external library sini baru bisa kita pakai gitu ya. Caranya gimana? Caranya ke file, terus project structure. Dan di sini ada libraries ya. Dengan double check setting, ada mau setting projectnya atau modulnya atau library-nya. Kita maunya library ya. Nah, kita bisa sorry ini gua hapus dulu ya. Nah, mungkin kalian akan seperti ini nanti tampilannya. Kita klik plus dulu di sini. Kemudian Java ya. Nah, kemudian kita coba cari nanti yang di folder downloads ya. Kita coba di folder downloads. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya. Postgre 4273.jar. Oke. Dan kita open di sini ya. Nah, terus oke aja. Nah, ini udah ke include teman-teman. Jadi klik apply di sini dan oke. Nah, di sini udah ada ya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh yang Java, yang defaultnya ya. Dari Java sendiri yang bawa dari Postgre. Seperti itu teman-teman untuk import jar ya. Oke. Nah, kita coba pakai ini ya. Nanti gue coba taruh di GitHub ya untuk code-nya ini. Mungkin nanti kalian bisa kopas di GitHub aja. Gue akan jelaskan masing-masing di sini ya. Maksudnya apa? Jadi kalau public static void main ini mungkin kalian udah tahu ya di modul OOP. Mungkin gue mulai jelasin dari yang sini ya. Pertama ada URL teman-teman. URL ini adalah fix ya. Depan ini harus persis seperti ini. Kemudian localhost juga sama, 5432 juga sama. Jadi kalau kalian installnya semuanya default, kalian nggak otak-atik yang aneh-aneh, mungkin dengan ini cukup gitu ya. Gue akan jelaskan lebih lanjut ya mengenai localhost dan 5432 ini di dalam modul networking, komputer networking. Tapi untuk kali ini uh, ketik sesuai yang ada di sini aja ya. Jadi localhost ini maksudnya apa? Localhost itu komputer kita sendiri. Karena Postgre itu kan berjalan di komputer kita sendiri dan ada portnya 5432. Port ini untuk membedakan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Itu ya. Kemudian slash, nah di sini adalah nama database kita ya, belajar DBMS. Nama database yang ada di sini ya. Nah, di sini. Kalau kalian lihat di sini, ini kan juga sama ya. Ini adalah localhost dan 5432 nih. Itu. Kemudian nama database-nya. Oke. URL-nya adalah string panjang yang dibuat seperti ini. Alright, untuk next-nya kita bikin properties ya. Properties itu adalah kelasnya punya Java sendiri. Jadi kita bisa taruh sebuah key sama value ya berdampingan. Jadi contoh key-nya adalah user. Usernya apa? Usernya adalah Postgres ya, sesuai yang kita bikin di awal kali kita membuat database. Kemudian passwordnya ya ini password yang gua buat sendiri kemarin. Oke. Kemudian try di sini try ini kan apa ya? Jadi dalam sini itu ada risky behavior, that's why kita pakai try di sini. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa coba nonton video apa ya? Exception handling di modul OOP. Nah, risky behavior-nya apa? Dia nggak bisa connect ke dalam database. Contoh ketika kita ada typo nih di URL ini, gitu. Kemudian untuk line berikutnya, yaitu connection kemudian driver manager, get connection. Nah, URL-nya ini tadi stringnya masukin di dalam sini.
Terus yang property ya, untuk user dan passwordnya kita bisa taruh di sini juga. Gitu. Jadi ini bisa connect ke dalam database. Oke. Dan driver manager itu adalah bawaan dari Java sendiri ya. Nah, dia itu adalah bawaan dari Java. Jadi driver manager ini gunanya untuk dia itu sebenarnya cari dependensi ya, cari yang di external library ini dia mau cari apakah ada driver, database driver. Ketika dia nemu, dia bisa melakukan get connection ke sini. Ya. Nah, kalau dia nggak nemu, ya dia bakalan ini ke sini ke catch ya. Jadi risky behavior ini banyak penyebabnya. Bisa karena kita typo URL-nya, mungkin user sama passwordnya salah ya, atau drivernya nggak ada gitu. Nah, itu bisa langsung ke sini nih, ke catch. Tapi ketika semuanya udah oke, semuanya udah connected, dia akan lanjut ke line berikutnya ya. Kemudian kita bisa bikin statement di sini, yaitu connection, kita create statement. Ya, create statement itu ya create SQL sebenarnya. Jadi sebenarnya ya Java itu pakai SQL ya. Kayak SQL berupa ini ya, ada string, kita bisa query-nya taruh dalam string gitu. Nah, kemudian stringnya ini kita execute di sini. Jadi kita stepnya adalah bikin statement dulu ya. Kemudian statement kita kasih execute query dan stringnya apa. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian berikutnya ketika dia execute query, dia kan biasanya kalau di PHP admin kita bisa lihat tabel-tabel kan. Nah, tabel-tabel itu kalau di Java dia akan ditaruh di dalam data structure yang namanya result set. Ya, result set. Oke. Result set ini dia mempunyai data yang di return, ya bentuknya tabel. Kita bisa iterate melalui itu. Jadi rs ini kan result set ya tadi ya, result set.next. Nah, itu dia menaikkan kursornya. Jadi kursor itu seperti misalkan kita for loop ya, for i sama dengan 0, terus i dari apa. Nah, ini termasuk kursornya, teman-teman, ya. Jadi kita kalau panggil rs.next, i-nya akan di-increment gitu. Dan kemudian dia akan return true kalau misalkan ada data di dalam itu. Ya, masih ada datanya. Jadi next-nya masih ada gitu. Kemudian false kalau misalkan datanya udah di paling akhir. Nah, jadi kenapa kita di sini pakai while rs next. Jadi ketika while-nya false, dia udah selesai, dia nggak akan looping gitu. Jadi ketika dia di sini, ketika true berarti intinya ada next kursor di dalam di subsetnya ini. Ya. Dan kursor pertama kita bisa rs.getString ya. Kemudian nama kolomnya adalah name. Tapi ingat kalau kolomnya adalah sebuah angka ya, bukan get string ya, tapi get integer atau get apapun. Ini sebenarnya ada banyak ya tipe data yang ada dalam sini gitu. Kalau kita lihat di sini ada get, nah ada get string, get array, get blob, boolean gitu ya. Dan banyak, ada date, ada integer, ada long gitu. Ya. Kemudian di dalam ini dia terima sebuah argumen yang namanya nama kolomnya gitu. Nah, di author kan dia punya punya kolom nama ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Coba gue bikin dulu sebentar. Select bintang from author ya. Nah, dia ada nama di sini teman-teman. Ya, dan name. Ini kita bisa masukkan ke dalam sini nih, name. Oke. Nah, sekarang kita coba run ya. Oke, di sini udah kelihatan nih nama-nama dari author kita. Ya, dan di terakhir kita kasih hello world di sini ya. Jadi gitu teman-teman untuk database driver dan Java ya. Untuk insert gue nggak demoin. Mungkin kalian bisa itu bagian kalian ya untuk insert sendiri. Kalian bisa nanti melakukan CRUD namanya ya, CRUD yaitu create, read,
update, dan delete ya. Mungkin bisa nanti setelah kalian konekin driver, kalian coba sendiri tuh untuk create insert data, ya, insert data, read data, update data, dan delete data ya. Untuk yang demo ini kita hanya pakai yang read ya, kita hanya select from. Kita nggak ada insert into, kita nggak ada update database, dan kita nggak ada delete from ya. Oke, ini gua hapus dulu ya bolpennya. Nah, ini adalah life cycle-nya teman-teman, life cycle dari JDBC driver. Pertama kita load database driver dulu di driver manager ya, di sini. Kemudian kita get connection ya, di sini get connection. Kemudian kita create statement dulu ya, kita create statement. Kemudian kalau select kita pakai execute query ya. Kalau insert update delete kita pakai execute update. Terus ketika dari set kita bisa next terus, kita bisa get ini ya, get string. Kita juga bisa next, dan kita juga bisa close. Jadi life cycle-nya seperti ini, teman-teman. Oke. Kira udah cukup ya untuk database driver. Kira-kira seperti itu untuk demo kecil-kecilannya ya. Gue sengaja membuat ini tuh kecil banget supaya kalian benar-benar tahu essential things-nya apa yang ada di dalam database driver itu. Apa saja yang harus ada gitu ya. Jadi yang hal-hal yang optional, gue nggak taruh di dalam sini. Oke, nah ini kurang lebih seperti kelas diagramnya ya. Di sini ada main.java ya, yang kita lagi buka di sini. Kemudian ada namanya java.sql package ya. Di sini ada driver manager, connection statement, pokoknya objek-objek di dalam Java yang berguna untuk memberikan suatu interface atau apa ya, memberikan suatu jembatan kepada driver itu. Nah, ini ya, ada SQL exception juga di sini ya. Nah, ini adalah Java SQL ya, package-nya Java SQL. Ini adalah Java SQL juga. Oh ya, gue juga lupa, gue belum mengajarkan tentang package ya, Java package. Itu kurang lebih seperti nama project ya, nama project. Jadi java.sql itu nama project sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian Java Manager dia akan mencari di si Postgres.jar ini yang tadi kita udah masukkan di sini. Tuh. Dan ini dia akan melakukan koneksi ke dalam database kita, Postgres. Oke, sekarang kita gue coba demoin gimana kalau misalkan ini gue hapus ya. Harusnya error kan ya. Tapi mungkin ya gue akan demokan untuk kalian aja. Kalian nggak perlu demoin, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dia korean error ya, mungkin di sini. Jadi message dari error SQL exception ini adalah no suitable driver found for ini. Ya, karena driver manager dia fail, dia gagal untuk mencari drivernya tadi. Karena kita nggak taruh di sini gitu. Oke, kita coba balikan lagi. Download. Oke. Nah, ini udah bisa lagi. Terus gimana kalau misalkan kita ada typo di sini, misalkan 5412 gini ya, bukan 5432. Kita run. Nah, ini connection to localhost refuse. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP IP connection. Jadi intinya ya typo, dan secara networking, komputer networking dia nggak bisa connect dengan database kita gitu, karena portnya berbeda. Anggap aja seperti alamatnya beda gitu. Jadi mungkin dia nanti mengakses si resource lain gitu ya, bukan ke sini gitu. Oke, dan java.sql package itu nama lainnya adalah JDBC ya. Jadi JDBC itu adalah Java Database Connection. Java Database Connectivity ya. Jadi di sini kita ada Java Application.
Dan sini ada JDBC API ya. Jadi ini adalah JDBC API-nya. JDBC API. Di sini kalau kalian lihat juga ada driver manager ya, seperti yang ada di sini. Nah, dan di sini di driver manager dia ada masing-masing driver. Contohnya SQLite, terus seperti kita ya Postgre gitu. Dan ini akan connect ke DBMS kita. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk JDBC dan driver. Oke, nextnya kita belajar tentang ORM, yaitu Object Relational Mapping. Jadi ORM ini adalah teknik programming ya untuk mengubah data ya di antara tipe yang tidak kompatibel menggunakan Object Oriented Programming Language. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, um, relation database atau Postgre itu kan satu sistem sendiri ya. Sedangkan Java kita ya, ini let's say kita mau pakai Java ya. Nah sini Java ini juga satu environment sendiri gitu ya. Dan di yang kalau driver itu dia ada satu jar ya yang menjembatani antara Java dengan Postgre kita gitu. Tapi ORM ini dia itu kayak seolah-olah bisa membuat tabel-tabel yang di dalam database kita itu hidup di dalam aplikasi kita gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, nah ini kan kita cuma ini aja ya, kasih perintah kepada driver manager, kepada jar-nya bahwa kita mau ini gitu ya. Kita mau select bintang from outer atau kita mau insert misalkan gitu. Tapi ini somehow kita nggak bisa tahu outer ini isinya apa aja gitu ya di dalam Java kita gitu. Kita cuma tahu outer itu nama tabel di dalam database. Tapi programmer Java nggak tahu isinya outer itu apa gitu ya. Dan kalau misalkan mendapatkan data dari nama kolom, jadi si database yang punya Java harus saling berkomunikasi biar tahu, oh tabel ini kolomnya ada apa aja loh gitu ya. Nah, kalau ORM ini dia seolah-olah jadi bisa memapping antara tabel di database dengan coding kita gitu ya. Nanti kita akan melihat maksudnya gimana. Ya, jadi dia bisa memanage gap antara dunia di object oriented yang di sebelah kiri dan relational world of database yang di sebelah kanan. Nah, kira-kira diagramnya seperti ini ya. Jadi ini ada Postgre, terus kita juga pakai JDBC ya, karena ini adalah bahasa universal penghubung antara dunia Java dengan dunia database gitu. Nah, kemudian di sini bedanya bukan pakai uh, driver dari Postgre lagi. Kita pakainya Hibernate gitu. Ya sebenarnya kita juga pakai sih apa namanya driver dari Postgre itu, tapi nggak secara eksplisit seperti yang kita lakukan di sebelumnya gitu ya. Dan dalam Hibernate ini ada namanya JPA sama ada Hibernate Native API. Nah, gue nggak akan menjelaskannya lebih lanjut ya. Kalian bisa cari sendiri di internet gitu. Terus di sini ada namanya data access layer, di mana nanti ini adalah objek yang akan di mapping jadi sebuah code di Java. Oke, sekarang coba kita demo aja kali ya. Kalian mungkin bisa mengikuti juga. Jadi kalian bikin new project dulu dari IntelliJ. Dan kalau mau tahu dokumentasi lebih lanjut di bawah sini ya. Oke, mungkin namanya terserah ya, tapi mungkin kita coba pakai Hibernate ORM. Lokasinya bebas mau di mana, kemudian language-nya pakai Java, dan yang paling penting ini build system ya. Mungkin di sebelumnya kita pakai IntelliJ, tapi sekarang kita coba pakai Maven ya. Gua nggak akan jelaskan terlalu dalam di sini ya Maven, karena gua akan ada materi tersendiri di masalah big dependency manager ya, mungkin di modul programming language atau software development. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya Maven itu dia bisa secara otomatis mendownload jar ya, mendownload dependensi dari internet dan dimasukin ke dalam code kita gitu. Yang di sebelumnya kan kita download manual ya jarnya ya, download sendiri di internet terus masukin sendiri import ke dalam project kita gitu. Kalau Maven ya kita cuma tinggal secara otomatis saja kita tinggal menyuruh Maven gue punya banyak dependensi nih gitu.
supaya misalkan kita punya 100 dependensi, kita nggak mau download satu-satu ya, satu-satu terus kita import-import gitu. Jadi si Maven ini kita nanti ada punya satu file khusus ya, namanya pom.xml. Nanti akan kita lihat sama-sama ya, pom.xml. Ini nanti dia akan memberitahu project Java ada dependensi apa aja yang ada dalam situ gitu. Jadi nanti Maven-nya mendownload sendiri dari internet secara otomatis dan mengimport dalam project. Oke. Kemudian lainnya default aja dan kita klik create sini ya. Nah, ini adalah pom.xml. Jadi di sini kita ada bentuk XML ya. Jadi XML itu seperti ini bentuknya. Ada kurung siku, bukan kurung siku ya, kurung lebih kecil dari dan lebih besar dari gitu. Kebanyakan seperti ini. Ini anggap aja satu elemen gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian nggak perlu tahu lebih banyak dulu tentang hal ini. Gue akan jelaskan lebih lanjut ya di modul lain. Tapi yang terpenting adalah kita tahu bahwa di sini ada namanya dependencies ya. Nah, di sini kita memberitahu Maven bahwa kita punya dependensi, ada dua dependensi. Yang pertama adalah ini dan yang kedua adalah ini. Jadi yang pertama, kita ada dependensi, kita membutuhkan library ini, Hibernate Core ya. Dan yang kedua, kita membutuhkan library Postgre. Nah, Postgre ini sama seperti yang kita download sebelumnya, teman-teman. Ya, .jar itu. Jadi secara otomatis nanti Maven-nya download sendiri dari internet jar-nya, kemudian masukin ke dalam code Java kita gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti external library-nya, Maven-nya ada di sini semua gitu ya. Jadi sebenarnya kan cuma ada ini nih. Jadi nanti ketika kita udah specify ini, dua ini, nanti akan muncul semua Maven di sini gitu. Ya. Mungkin kalian bingung, lah ini kan dua doang nih. Ini kenapa jadi banyak gitu ya. Nah, karena dua library ini dia juga bergantung kepada library yang lain, teman-teman ya. Jadi misalkan Hibernate Core ini dia bergantung kepada library A gitu ya. Terus nanti mungkin library A dia bergantung lagi ke library C gitu. Jadi nanti dari C A semuanya akan diimport ya. Dan bisa aja nanti yang A dia juga dependensi ke D. Dan mungkin yang Hibernate Core lagi dia dependensi juga ke E gitu. Dan seterusnya ya. E juga ada nanti dependensi kemana dan seterusnya. Jadi that's why ini bisa banyak gitu. Jumlah-jumlah library-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mempunyai satu file juga yang namanya hibernate.cfg.xml. Nah, ini nama filenya harus sama ya, teman-teman. Biar apa? Biar kita nggak perlu otak-atik lagi ya. Biar sebagai default aja gitu. Nah, di sini kita melakukan setting koneksi antara database kita dengan Java gitu. Ya, jadi ini adalah drivernya. Mau pakai driver apa? Pakai drivernya Postgre ya, yang kita udah import di sini sebelumnya ya. Kemudian ini connection URL-nya seperti ini ya, kopas aja, harus posisi seperti ini. Jadi ini adalah hostname-nya dan ini port-nya. Untuk lebih lanjut tentang hostname dan port di modul komputer networking ya teman-teman. Kemudian ini adalah nama database-nya, baca DPMS, terus ini username password-nya seperti biasa. Kemudian ininya di copy aja ya. Karena kita mau pakai Postgre dan show SQL di true, ini juga update dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada map class. Nah, di sini kita kasih aja org.example titik nanti nama-nama kelas kita masukin satu-satu di sini. Ya, nanti kita akan revisit ini teman-teman. Oke. Oke. Kemudian bentuk struktur dari project kita akan seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada src, ada main, ada Java, dan di sini ada namanya package ya. Jadi package itu untuk memberitahu bahwa
nanti program kita akan di seperti paket kali ya. Kalau misalnya di paket ada nama paketnya sendiri. Nama paketnya adalah org.example. Ini nanti kalian bisa otak-atik sih sebenarnya, tapi as default aja karena kita bukan belajar mengenai Java development di sini ya. Jadi mungkin kalian bisa cari-cari di internet maksudnya package itu apa ya gitu. Jadi ini package dan di dalam itu ada kelas-kelas nanti teman-teman ya. Ada kelas-kelas mungkin di screen kalian nanti cuma ada main, it's okay. Ini adalah hasil akhir dari yang gua coba-coba kemarin. Nah, kemudian Hibernate CFG.sml itu ada di dalam folder resources, teman-teman ya. Ada di dalam sini. Ya, jadi harus persis ya dalam sini. Dan POM SML ada di luar gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Untuk code-nya seperti ini. Ya, jadi sama seperti di PowerPoint ya. Bentuknya seperti ini dan ya ini resource di sini dan POM di sini dan di sini kelas-kelasnya ya. Oke. Nah, itu cara-cara untuk mengkonekkan Java dengan database ya. Sekarang kita akan mencoba mulai membuat dari tabel-tabel database itu dalam Java. Nah, kok kalian lihat di sini ada auto.java nih ya. Ini kan sebuah kelas sebenarnya di dalam Java. Dan ini ada sebuah tabel dan database gitu ya. Jadi ini ada database, di sini ada tabel author nih. Ya, tapi di sini juga ada Java dan ada kelas author juga. Nah, ini saling terkait teman-teman ya. That's why ORM itu adalah eh yang menghubungkan antara dua 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 bagian ini gitu. Kelas yang di dalam Java dan tabel dalam database. Oh ya, by the way, ORM itu adalah sebuah konsep ya. Dan library ya, nama library yang memberikan capability untuk ORM ini adalah Hibernate ya. Jadi yang tadi, sorry gue lupa menjelaskan Hibernate di sini, terus kita lihat ada lagi Hibernate di sini ya dependensinya. Itu adalah library untuk kita bisa melakukan ORM seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada nama kelasnya ya, author harus sama seperti oh sorry nggak harus sama ya. Boleh beda dengan database, tapi ini kita harus kasih add ya, add table posisi seperti ini ya. Nah, nama di sini itu harus persis sama nama tabel yang di dalam database kita. Gitu. Di sini kita kasih nama entity. Oke. Kemudian ini adalah PK-nya ya. Untuk PK kita kasih add ID di sini. Kemudian ini adalah kolom. PK termasuk kolom ya. Nama kolomnya apa? Ini nggak nullable kan? Nggak bisa null, berarti kita nullable-nya false. Kemudian private string name seperti biasa ya. Jadi ini nggak perlu sama nggak apa-apa dengan di tabel database, tapi ininya harus sama ya. Yang ada di dalam add ini harus sama teman-teman. Gitu. Kemudian ya ini optional ya konstruktornya. Karena secara implisit sudah dikasih gitu. Nah, kemudian kita juga ada kelas spesial yang namanya Hibernate Util. Util ini untuk uh, short term dari utility ya. Jadi di sini di Hibernate Util kita membuat session factory di sini. Gunanya apa? Gunanya untuk nge-start mulai melakukan koneksi dari Java ke database gitu ya. Jadi yang di Hibernate CFG XML ini adalah config-nya aja gitu. Kita mau connect ke URL-nya apa gitu, mau ke database apa, username-nya apa, password-nya apa gitu. Masih belum benar-benar connect. Ini cuma sebagai apa ya, panduannya aja gitu. Mau connect ke sini, ke sini, ke sini. Nah, nanti beneran connect-nya ada di sini teman-teman ya. Ada di Hibernate Util ini. Jadi di sini kita ada variable static ya, namanya session factory. Ini ada di Hibernate ya. Kemudian ini kita manggil function di sini session factory dan dalam function ini kita melakukan ini ya. Configuration configure session factory dan
ini adalah kalau kalian lihat nih kayak chaining gitu ya. Dilakukan, dia manggil function, dia mereturn sesuatu, tapi dia nggak langsung ditaruh di variable. Jadi return kelasnya itu nanti digunakan untuk manggil function lagi yang ada di kelas itu dan seterusnya gitu. Sampai put session factory yang di sini. Nah, dari function ini tuh risky behavior, that's why kita kasih try catch di sini ya. Dan di sini kita kasih getternya, get session factory, biar kelas lain bisa menggunakan kelas ini. Oke, nah kemudian di sini adalah main.java-nya. Seperti tadi, kita hibernate util di sini, nggak perlu bikin instance-nya, karena tadi get session factory itu adalah static method ya. Ini adalah static method. Kemudian session factory ini dia ada function namanya open session. Nah, di sini baru nih connect ke dalam database kita open session. Kemudian begin transaction ini untuk memulai transaksi ya. Sama seperti begin transaction yang kita bahas di modul di video ACID ya, ACID gitu. Untuk mengquery semua outer, kita pakai kelas bantuan ya. Ada nama kelas baru lagi, query util.java. Nanti di sini ada beberapa function ya nanti. Mungkin yang pertama ada find all books dulu ya. Jadi di sini kita passing parameter session ya. Di sini juga session. Session tuh dari yang sini ya. Kita masukkan ke sini, kemudian ini adalah string SQL atau namanya Hibernate Query Language. Kalian nggak perlu tahu sebenarnya di objektif video ini bukan mendalami SQL ini, tapi at least kalian tahu konsep ORM itu seperti apa gitu ya. Kalau mau mendalami silakan bisa mempelajari lebih lanjut SQL ini ya. Nah, kemudian session yang di sini kita bikin query-nya dari string SQL ini. Dan kita mau query apa nih? Oh, kita mau query buku ya. Jadi kita taruh book.class di sini. Hasil dari sini, hasil dari query ini dia akan langsung masuk ke eh, kelas ini ya. Query book di sini. Nah, ini generic ya. Jadi query di dalam query ini ada book tuh. Dan query dia bisa get result list. Nah, get result list ini akan menghasilkan ini ya, list of book. Nanti list of book tinggal di looping aja gitu. Contohnya lagi seperti find all author ini. Ini mirip-mirip lah ya seperti find all books. Jadi di sini ada list author ya. Head util find all author session di sini. Ya, jadi nanti kita bisa looping over list ini ya, pakai namanya for each. Mungkin kalian agak asing dengan sintaks seperti ini ya. Mungkin kalian nanti bisa cari for each di Java. For each. Jadi ini lebih elegan gitu ya secara code daripada kita pakai for integer i sama dengan 0 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan query, kita bisa tutup dengan commit dan session close di sini ya. Nah, itu aja sih teman-teman untuk ORM ini. Mungkin agak sulit di awal-awal ya, karena kita nanti bingung ini connect ke sini, harus ada file ini, harus ada file ini. Memang seremoninya agak banyak gitu. Tapi hal ini bisa sangat membantu kita ya sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa tahu struktur tabel di database, kita bisa mapping dengan struktur code di Java kita gitu. Nah, ini adalah contohnya. Coba kita demoin ya. Jadi tadi ada author di sini ya. Ada kelas author, kelas book. Nanti gua akan upload ini di GitHub ya teman-teman. Kalau mau copy silakan. Ya. Ada book dan ini juga ada FK ya. Bisa juga many to one ya di sini. Kita bisa kasih specifier di sini, many to one. Ini untuk FK. Kemudian publisher. Publisher juga mirip seperti author ya.
dan di sini min ya. Oke, kita coba query semua outer ya di sini. Kita run. Nah, di sini kelihatan semua outernya, teman-teman. Ya. Nah, kalian lihat perbedaan antara query ini dengan query yang di kita nggak pakai ORM ya. Sangat jauh berbeda, teman-teman. Nah, kok di sini agak sulit ya. Jadi kita harus store ini dalam result set ya. Jadi result set ini adalah kelasnya dari JDBC ya. Jadi nggak bisa langsung di looping gitu. Kita harus pakai pointer dulu ya. ls.next, kita cari sampai nggak ada. Dan untuk mendapatkan satu kolom name, kita harus menginput lagi nama kolomnya apa gitu. Kalau ternyata nama kolomnya nggak ada, dia akan menghasilkan error. Jadi ini lebih banyak errornya ya, lebih gampang error daripada ini. Jadi kalau ini kita nggak langsung aja author.name, .getName gitu. Kalau kita lihat di sini, nah di sini langsung semuanya ya, semua name-nya doang. Jadi enaknya seperti itu ya untuk ORM. Jadi kita bisa langsung otak-atik objek yang ada dalam database kita. Oh ya, yang ada dalam ya tabel database. Lebih enaknya lagi untuk kasus insert teman-teman ya. Untuk kasus insert, ini gue coba komen dulu. Ini kita cuma melakukan ini aja cukup nih. Jadi kita bikin outer ya. Bikin new outer bla 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 ya, untuk name, address sama URL-nya. Kita coba cek di sini ya. Jadi ini sebelumnya masih belum ada outer ya. Belum ada new outer. Kita akan mencoba tambahkan new outer di sini. Di situ tadi. Kita cuma tinggal tadi ada kelas bantuan ya, query util, dan ini ada add outer. Jadi nanti ada session, ada outer di sini. Nah, nanti tinggal session.save objek aja, objek apa yang kita mau save. Udah gitu doang ya. Semudah itu teman-teman. Jadi ini sama seperti ini teman-teman sebenarnya. Session.save new outer. Udah gini ya. Kalau kita jalankan, sorry. Nah, kalau kita jalankan, ini nggak ada message sukses atau enggaknya ya, tapi kita coba cek di sini. Nah, di sini muncul ya, muncul new outer. Semudah itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu insert into bla 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 gitu. Cuma tinggal bikin objek baru, terus session.save objeknya apa. Gitu aja ya. Jadi gue tambahin query util di sini buat mempercantik aja sih ya, supaya lebih modular gitu. Oke, that's it teman-teman untuk ORM. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tahu perbedaan antara driver dan ORM seperti apa. Dan bagaimana cara men-setup ORM kecil-kecilan ya. Ya, itu aja untuk video kali ini. Thank you sudah nonton sampai akhir. See you in next video ya. Bye-bye.